Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Milma Yasmi dari SMA Negeri 1 Seluma. Kegiatan refleksi komunitas belajar wilayah Provinsi Bengkulu bertempat di Ekstra Hotel Bengkulu pada hari Kamis tanggal 11 November 2022 di Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, versi BGP tentunya dengan berbagai kriteria. Paling pintar. Paling marah. Iya, dia ahlinya semuanya lah Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jika ahli pembelajaran maka kita akan berbagi praktik baik sesama cari Google Voice teman-teman aja. kita. Taruh situ muncul. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, merdeka. Kurang semangat. Suaranya kurang menggoncangkan, kurang menggelegar. Sekali lagi, ya dengan penuh semangat. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, merdeka. Oke, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati panitia dari BGP, Bapak Ibu sekalian, para penggerak komunitas, para ketua komunitas dari berbagai daerah. Ini ada dari Rejang-Lebong ya, ada dari Seluma, Bengkulu Utara, dari kota. Dari kota ada di ruangan ini? Ada. Dari Rejang-Lebong paling banyak ya. Dari Bengkulu Selatan? Ada. Bengkulu Utara? Oke. Dari Benteng? Ya. Dari Seluma? Oke. Muka-muka ada? Enggak ada. Muka-muka Lebong? Tahun ada? Kau enggak ada Pak? Alhamdulillah kita bisa ada di sini dalam rangka refleksi komunitas praktisi ya. Salam semoga tetap tercurah pada putra kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini selama 1 hari nanti sampai sore saya berdua dengan Pak Mungkir akan memandu Bapak Ibu. Ya, jadi di sesi pagi ini saya sampai jam 12. Nanti habis sholat Jumat bergantian. Saya ke kelas A, nanti Pak pimpinan di kelas B. Apa yang akan kita lakukan selama 1 hari ini? Ada 8 sesi kegiatan. Jadi insya Allah dia akan kita tuntaskan malam nanti. Nanti malam kita sudah penutupan ya. Tapi nanti malam masih disiapkan penginapan ya. Jadi kita akan awali dengan pembukaan, perkenalan ya. Kemudian kita akan sampaikan tujuan dari kegiatan ini. Kemudian ada 5 sesi inti. 3 sesi nanti akan kita tuntaskan di sesi pagi, kalau memungkinkan, kalau nggak ada sesi nanti selebihnya akan kita tuntaskan di setelah istirahat. Sesi yang pertama ini bagian intinya ya, mengidentifikasi hal-hal yang sudah baik terkait dengan komunitas praktisi ya, yang Bapak Ibu sudah jalankan di berbagai masing-masing. Kemudian melakukan berbagai hal yang menjadi solusi atas hal yang perlu ditingkatkan, melakukan curah ide ya, resiko yang mungkin muncul saat melakukan kegiatan komunitas, lalu kemudian melakukan mitigasi, langkah-langkah ya, untuk menanggulangi segala resiko yang muncul dalam menjalankan berbagai aktivitas di komunitas praktisi. Lalu yang keempat adalah menceritakan dampak komunitas belajar ya, baik untuk siswa, guru maupun kepala sekolah. Dan yang terakhir, ini produk yang harus dihasilkan dari sesi kita adalah menyusun rencana tindak lanjut. Ya, ini nanti masing-masing komunitas harus membuat RTL untuk 2 bulan ke depan. Dan insya Allah akan berkelanjutan. Ya, oke. Dan nanti masing-masing komunitas akan mempresentasikan rencana tindak lanjut. Oke, Bapak Ibu, kita akan langsung sebagai pertama yaitu tujuan. Ya. Intinya adalah kita mereview, melihat kembali hal-hal apa yang sudah dilakukan untuk dapat diambil pembelajaran untuk periode berikutnya, memberikan wawasan baru saja untuk dapat meningkatkan kegiatan komunitas belajar, dan lihat dampak komunitas belajar untuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah menghasilkan rencana tindak lanjut hasil refleksi. Ini adalah 4
tujuan utama dari kegiatan kita. Oke Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan sesi refleksi kita akan berkenalan dulu. Sudah saling mengenal? Tadi malam sudah kenal? Belum. Ada yang sudah mengenal di antara Bapak Ibu? Terutama yang satu daerah ya. Kalau dari beda kabupaten belum ya? Sudah ini sudah. Iya. Oke. Kalau saya bilang bersiap, semuanya menghentikan aktivitas. Kalau saya bilang berjuang, semuanya berdiri kemudian teriak siap, gitu ya. Sambil tangannya dikepalkan, siap, gitu ya. Kalau saya bilang terima kasih, duduk pelan-pelan sambil ucap alhamdulillah. Oke? Bersiap. Yang pegang pensil letakkan dulu pensilnya. Yang sedang buka HP diberhentikan dulu aktivitasnya. Bersiap. Oke. Pejuang. Siap. Siap. Dengan kompak. Pejuang. Siap. Pejuang. Siap. Pejuang. Siap. Pejuang. Siap. Oke. Tetap berdiri. Iya. Kalau saya bilang salam transformasi, kepalkan tangan kanannya. Bisa 3 kali ya. Kemudian gantian tangan kiri. Yakin bisa merdeka. Oke, siap? Siap. Oke. Salam transformasi. Bisa. Yakin bisa. Merdeka. Lebih semangat lagi. Salam transformasi. Bisa. Yakin bisa. Merdeka. Sekarang kita akan kenalan. Masing-masing orang akan menyebutkan nama singkat dan keunikan yang dimiliki. Contoh, saya Sutrisno. Saya adalah orang yang murah senyum. Ya, kemudian nanti saya akan menunjuk satu peserta. Kemudian peserta tadi mengulangi, terima kasih Pak Sutrisno yang murah senyum. Saya Bu Yanti, saya adalah orang yang baik hati. Ya, oke, siap? Oke, dimulai dari saya. Sebutkan keunikan masing-masing yang dimiliki. Ya, oke, nama singkat ya. Oke, mulai dari saya. Saya adalah nama saya Sutrisno. Saya adalah orang yang murah senyum. Silakan. Terima kasih Pak yang murah senyum. Saya adalah Revi. Saya orang yang ramah. Oke. Siapa yang ditunjuk? Ibu. Iya. Mulai dari saya Bu ya. Saya Bu Revi. Yang murah senyum dan Ibu Revi yang cantik. Ramah. Nggak boleh salah ya. Tidak ramah. Susah ya Pak. Nama saya Krisnawati. Keunikan saya susah dimengerti tapi baik hati. Wow. Ya. Satu aja. Baik hati aja. Baik hati aja. Kan nggak hafal nanti lah panjang banget. Satu aja. Ini metode. Oke, Singkat aja Bu. Siapa yang ditunjuk? Oke, silakan. Biar lebih kencang. Jadi Oh, kamarnya biar lebih Dengar sama Iya, pakai mic ya. silakan. Sebutin nama. Iya, sebutkan dari saya dulu. Terima kasih Pak Sutrisno yang murah senyum, Bu Reva yang ramah, Bu Revi yang ramah. Kepalkan orangnya mana? Oke. Sampai. Aku Milma ya. Milma. Ya. Yang ramah dan Ibu Asma. Krisnawati yang susah dimengerti tapi baik hati. Siapa ya? Kenalkan saya Wiwi Sulianti. Wiwi orangnya ini sering banyak bertanya. Oh, sering banyak bertanya. Oke, silakan. Siapa yang ditunjuk? Boleh melompat ke sini boleh. Nggak harus berurutan. urutan aja dulu. Namanya saya nggak tahu. Oke. Terima kasih Interoknya siapa? Bapak Apa itu Mbak? Interoknya siapa? Murah senyum, Ibu Revi yang ramah, Ibu Rudis yang susah dimengerti tapi baik hati, dan Ibu Wiwi yang banyak bertanya. Sering banyak bertanya. Wiwi. Perkenalkan nama saya Julaini. Milarini. Julaini. Nggak boleh nyata. Hafal Pak, kita kan lagi belajar. Strategi. Merdeka mengajar. Keunikan saya kalau ngomong ada seksi suaranya Bu. Suaranya seksi. Suaranya ada seksi.
Ayo, siapa yang dituju? Boleh sih. lompat. Urut aja Bu. Oh sudah ya. Urut aja dulu. Terakhir. Nanti baru acak. Terima kasih Pak Sutrisno yang ganteng dan baik hati. Salah. Murah senyum. Ibu Revi. Baik hati. Yang ramah. Dan ibu-ibu. Ayo. Tidak ingat lagi, apalagi kita. Sudah usia jadi agak Lemot. 1, 2, 3 aja. Ya. Perkenalkan, nama saya Susilo, orangnya itu keras tapi suka berbagi. Wow, luar biasa. Keras suka berbagi. Bu Suraya. Tahu dia Bu Suraya. Terima kasih Pak Sutrisno yang ramah, Ibu Revi yang Suraya. Pak Sutrisno yang apa tadi? suka senyum, Pak Sutrisno yang suka senyum, Ibu Revi yang ramah, Bu Rubis yang sulit dipahami tapi baik hati, Ibu Wiwi yang suka bertanya, Ibu Juliani yang suaranya seksi, Kak Edi yang keras tapi baik hati, Suka berbagi. Suka berbagi. Perkenalkan saya Suraya, saya punya ciri khas Thailand di sebelah kiri. Baik, terima kasih Pak Sutrisno yang murah senyum, Ibu Revi yang ramah, Ibu Rudis yang suka dimengerti tapi baik hati, Ibu Wiwi yang suka bertanya, Ibu Juliani yang suaranya seksi. Julaida ya. Julaini yang suka suaranya seksi, Pak Edi yang keras, saya yakin keras. Tapi suka berbagi, Ibu Seraya yang punya cerita Thailand. Saya Mega Eliani pastinya ramah. Asik, sampai juga. Baik, perkenalkan saya Nilma Yasmi. Oh salah ya, Pak Sutrisno yang murah senyum, Ibu Revi yang ramah, Ibu Rudis yang susah dimengerti tapi baik hati, Ibu cetekan dulu. Ibu Wiwi suka bertanya, Ibu Julaini suaranya seksi, Pak Edi yang keras tapi suka berbagi, tapi jangan berbagi istri ya Pak. Ibu Suraya yang punya ciri khas kayak lalat di pipi, Ibu Mega yang murah senyum. Saya Milma pantang menyerah. Terima kasih. Terima kasih. Contekan dikumpul. Tidak bisa. Terima kasih Pak Sutrisno yang murah senyum dan Ibu Revi, Ibu Rudi, Ibu Wiwi, Ibu Julaini, Kak Edi, Ibu Suraya, Ibu Mega, Ibu Milma yang saya lupa saya. Karena sudah tua. Mungkin di sini saya peserta yang paling tua. Tapi saya akan sebutkan hobi saya masih ingin belajar terus menerus. Terima kasih. Namanya? Nama saya Asnati dari Rejang Lebong yang suka belajar. Luar biasa. Ya, Asnati. Bapak Sutrisno yang murah senyum, Ibu Revi yang ramah, Ibu Wiwi yang Ibu Trisno yang susah dimengerti tapi baik hati, Ibu Wiwi yang sering bertanya, Ibu Julaini yang suaranya seksi, Pak Edi yang keras tapi suka berbagi, Ibu Seraya yang punya tekad di pipi sebelah kiri, Ibu Mega yang ramah, Ibu Milna yang pantang menyerah, dan Ibu Asnati yang suka belajar. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari, saya selalu ceria. Luar biasa. Selalu ceria. Siapa tadi? Muda ya? Siapa tadi? Indah Purnamasari. Terima kasih Pak Sutrisno yang murah senyum, kemudian Ibu Revi yang ramah, Ibu Rudis yang susah dimengerti tapi baik hati, Ibu Wiwi yang sering bertanya, kemudian Ibu Julaini yang suaranya seksi, Pak Edi yang keras tapi suka berbagi, Ibu Suraya yang punya ciri khas Thailand di pipi kiri,
kemudian Ibu Mega yang ramah, kemudian Ibu Wilma yang pantang menyerah, kemudian Ibu Asnati yang suka belajar, dan terakhir Indah yang ceria. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Indah Raini, saya suka menulis puisi. Siapa namanya? Ayu dia. Terima kasih Bapak Turisna yang sudah sekolah senyum, Bapak Ibu Revi yang ramah, terus Ibu Rudis yang susah dimengerti tapi baik hati, Ibu Wiwi yang suka bertanya, Ibu Julaini yang suaranya seksi, Pak Edi yang keras tapi suka berbagi, Ibu Soraya yang punya tenaga sebelah kiri, Ibu Mega yang pasti ramah, dan Ibu Wilma yang pantang menyerah, Ibu Asnawati yang suka belajar, Ibu Indah yang ceria, Ibu Ayu suka menulis puisi, dan saya sendiri Eni yang semangat. Oke, luar biasa. Hafal semua ya. Ini apa Reni? Usman Alamsah Bapak itu. Usman. Murah senyum, kemudian Ibu Revi yang ramah-tamah, dan Ibu Rusnawati, Rusnawati susah dimengerti, kemudian Ibu Wiwi yang sering bertanya, kemudian Ibu Julaini suaranya nada seksi, dan Pak Edi yang keras suka berbagi, kemudian Ibu Suraya punya tai lalat, lalu Ibu Mega yang ramah, Ibu nambah kemudian Ibu Wilma pantang menyerah, Ibu Asnati suka belajar, dan Ibu Indah ceria, kemudian Ibu Ayu suka menulis puisi, lalu Ibu Edi semangat. Perkenalkan, nama saya Usman Alamsah yang suka berpetualang. Si Bolang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sutrisna yang senyum, Ibu Revi yang ramah, Ibu Rudisma yang susah dimengerti tapi baik hati, Ibu Wiwi yang sering bertanya, Ibu Julaini yang suaranya seksi, Pak Edi keras tapi suka berbagi, Ibu Suraya punya tai lalat di pipi, Ibu Mega yang ramah, halo, Ibu Dilma pantang menyerah, Ibu Asnati yang suka belajar, Ibu Indah yang selalu ceria, Ibu Ayu yang suka menulis puisi, Ibu Eni yang bersemangat, Pak Usman yang suka berpetualang, dan saya sendiri suka memasak. Siapa namanya? Supianti, Bu Supianti. Yanti Supianti. Yanti Supianti. Saya termasuk tipe orang yang susah mengingat nama seseorang ya. Tapi ingat aja. Iya. Kadang-kadang lupa namanya siapa. Supaya kita lebih kenal lagi, ketika saya tunjuk, sebutkan panggilan dan nama singkat misalnya. Ketika saya tunjuk Bu Yanti, Pak Edi, ya sesuai nama panggilan yang biasa sehari-hari dipanggil ya. Oke ya. Dan yang lain mengingat ya. Iya. Iya. Oke, silakan Ibu. Nama panggilannya. Bu Revi. Yang keras dong. Oke. Bu Rudis. Bu Wiwi. Bu Julai. Edi. Pak Edi. Panggilannya Pak. Ya. Ustaz. Pak Ustaz. Pak Edi ya. Oke, Pak Edi. Ibu Suraya. Bu Soraya. Ibu Mega. Ibu Mega. Ibu Milma. Ibu Milma. Ibu Asnati. Ibu Asnati. Indah. Ibu apa Mbak? Indah. Panggilannya? Mbak Indah. Bu Indah. Bu Indah ya, oke. Yang paling yang biasa dipanggil Ibu Indah. Bu Indah ya, apa Mbak Indah? Bu Indah. Miss Indah. Uni Indah, iya. Indah aja. Indah aja. Berarti nanti ketika disebut beliau Indah aja ya, nggak Indah. pakai tambah Iya. D. Ya. Oke, silakan. Mbak Ayu. Mbak Ayu.
Mbak Eni, Pak Usman, Teteh, Iya. Teteh Yanti. Oke, baik. Sekarang kalau saya tunjuk, sebutkan namanya, ya, kemudian baru duduk. Yang lainnya tepuk tangan 3 kali diulangi. Nama panggilan dan nama sebutan. Saya Pak Edi ya, klub Pak Edi gitu. Benar Pak Edi, baru duduk ya. Oke. Kita mulai dari saya contoh ya, saya sendiri. Pak Sutrisno. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangannya. Seperti ini ya. Pak Sutrisno gitu. Oh Pak, semuanya bilang Pak Sutrisno. Ya, 1, 2, 3. Pak Sutrisno. 1, 2, 3. Pak Sutrisno. Saya duduk ya. Lalu saya menunjuk seseorang. Nanti ketika ibu sudah duduk, sebelum duduk ibu tunjuk yang lain, ya, sesuai dengan nama yang disebutkan terakhir tadi. Oke, saya akan tunjuk Ibu Mega. Ibu Mega. Mega duduk dulu ya. Saya duduk. Iya, Duduk silakan. dulu. Tunjuk Siapa? dulu. Iya, namanya. Sebutkan. Sebutkan. Oh, saya sebut nama. Sebutkan nama dia. Oh ya. Sebelum duduk. Ibu Rudis. Ya. Ibu Rudis. Silakan duduk. Ya, sebut yang lain. Ibu belum. Ibu Rudis tunjuk aja. Ibu Rudis silakan tunjuk. Ayo. Ibu Suraya. Oke. Ibu Suraya. Ibu Yanti. Teteh Yanti. Teteh. Ayo. Teteh Yanti. Silakan. Ya, silakan Ibu Yanti siapa? Yang ditunjuk. Ibu Ayu. Ayo. Ibu Ayu. Mbak siapa? Indah. Oke. Indah. Pakai ibu ya. Indah. Yang lagi. Ayo, tunjuk. Indah aja Pak Edi. Oke. Pak Edi. Siapa? Mirma. Oke. Ibu Mirma. Ibu Asnati. Oke. Ibu Asnati. Pak Usman. Oke. Pak Usman. Siapa Usman? Duduk Pak Usman. Ibu Wiwi. Oke. Bu Wiwi. Ibu Wiwi. Julaini. Ibu siapa? Julaini. Oh, Julaini. Ibu Julaini. Lupa dia. Lupa. Repi. Betul. Oke. Ayo. Ibu Repi. Ibu Repi. Mbak Eni. Mbak Eni. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, baik kita sudah kenalan dan insya Allah kita saling mengenal dengan nama panggilan, nama singkat ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, Speaking. Lupa tadi pakai Google Voice tadi. Kalau pakai Google Voice tadi apa? apa yang akan Bapak Ibu dapatkan, ya. Maka dari itu kita akan meluruskan niat kita, meluruskan mindset kita, meluruskan paradigma kita. Kalau semua kita berpikir bahwa kegiatannya dalam rangka untuk menghabiskan anggaran, misalnya, itulah yang akan Bapak Ibu dapatkan. Tapi kalau kita memiliki pemikiran yang berbeda, bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas individu kita sebagai seorang guru, kepala sekolah maupun lainnya, maka itulah yang akan kita dapatkan, ya. Karena menurut teori Stephen Habit, ya, bahwa ternyata paradigma itu sangat menentukan hasil akhir yang akan kita dapatkan. Kualitas hidup seseorang diawali dari sebuah mindset, paradigma berpikir, ya. Kuncinya adalah see, do, get.
Paradigma ini cara pandang kita. Jadi bagaimana cara pandang kita, bagaimana mindset kita, itu akan mempengaruhi perilaku kita. Dan perilaku kita itu akan mempengaruhi hasil yang akan kita dapatkan. Kalau kita berpikir bahwa kegiatan ini dalam rangka hanya untuk menghabiskan anggaran, maka perilaku kita ya malas-malasan, tidak bersemangat, ya sekedar absen. Setelah itu kita pulang dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kemudian kita berpikir growth mindset, ya, memiliki paradigma yang efektif, kita berpikir bahwa kegiatan ini akan meningkatkan kualitas mutu pendidikan bukan hanya untuk individu, tapi untuk sekolah kita bahkan daerah kita. Karena kita ini adalah para penggerak komunitas belajar, maka itu nanti akan kita dapatkan. Dan ini sangat luar biasa dampaknya. Ya, maka paradigma ini akan mempengaruhi perilaku kita. Perilaku kita akan mempengaruhi hasil akhir yang akan kita dapatkan. Oleh karenanya luruskan ya. Dan kita ikhlas ya belajar. Kalau bagi yang muslim ikhlas karena Allah ya. Kalau Pak Edi bilang innamal a'malu binniyat ya. Segala sesuatu itu berkat sedikit. Mohon maaf Mas, bisa itu nggak videonya? Alasannya maksudnya. Kita akan nonton sebuah video tentang kembali dari apa yang disampaikan tadi malam, kemudian dengan apa yang disampaikan dalam video ini. Kemudian nanti masing-masing kami minta perwakilan kalau semuanya cukup ya untuk menyampaikan tentang apa itu komunitas belajar, lalu apa pentingnya komunitas belajar. Oke, kita tonton dulu ya. Finlandia, Cina, Korea Selatan, dan beberapa negara di dunia telah menunjukkan keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. Lalu bagaimana dengan negara kita? Apa langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat transformasi pendidikan di negara dengan 17.000 pulau dan beragam budaya yang berbeda-beda? Haruskah kita mengikuti negara-negara itu? Yuk kita simak ulasannya di video berikut ini. Setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda, mulai dari segi geografis, budaya, sejarah, kondisi sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Tantangan yang dihadapi pun berbeda-beda. Maka dari itu, solusinya tentu berbeda-beda. Praktik perubahan pendidikan yang terjadi di Finlandia misalnya tidak bisa langsung diimplementasikan di Indonesia. Finlandia, negara dengan kondisi masyarakat yang cenderung homogen, tentu sangat berbeda dengan negara kita yang 5.600 kali lebih luas, dengan bentang alam yang jauh lebih kompleks, dan dengan jumlah penduduk 55 kali lebih banyak dibandingkan Finlandia. Oleh karena itu, sebagai sebuah bangsa, kita perlu menemukan sendiri upaya transformasi pendidikan yang dapat kita implementasikan, yang sesuai dengan kultur, sejarah, kondisi sosial kemasyarakatan, aspek geografis, daya dukung infrastruktur, dan berbagai faktor lainnya di negara kita. Lalu, bagaimana caranya? Nah, mungkin gagasan piramida kendali ini bisa menjadi alternatif solusi yang menjanjikan. Jika kita perhatikan, pada umumnya proses perubahan yang terjadi di masyarakat ketika terjadi kebijakan dari pemerintah terkait pendidikan adalah sebagai berikut. Pemerintah membuat sebuah kebijakan. Kebijakan itu dituangkan dalam bentuk pedoman yang kemudian dipraktikkan di tingkat pemerintah daerah hingga di satuan pendidikan yang kemudian akan berdampak pada individu, guru, murid, orang tua, dan masyarakat. Proses yang terjadi melalui skema top down atau dari puncak ke bawah, jika tidak dikelola dengan baik, tentu akan menyebabkan terjadinya resistensi implementasi praktik pendidikan di tingkat akar rumput. Apalagi jika masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan aspirasinya sebelum merumuskan kebijakan tertentu. Nah, untuk memulai resiko itu,
bagaimana jika skemanya kita balik? Alih-alih pemerintah yang memulai transformasi melalui sebuah skema top down, kita sebagai elemen masyarakat terlebih dahulu melakukan praktik-praktik baik pendidikan di lapangan, lalu dibuat dalam berbagai gerakan yang sifatnya masif dan berdampak pada sektor pendidikan secara nyata di tingkat satuan pendidikan, sampai pada suatu titik pemerintah menyediakan paket kebijakan yang mendukung implementasi praktik baik tersebut. Misalnya seperti ini, sebut saja Pak Haryono, seorang guru honorer di salah satu SMP negeri di Kabupaten Tulang Jawa Barat, Provinsi Lampung, yang mengaku mata pelajaran IPA terpadu kelas 7, 8, dan 9. Berbeda dengan guru-guru lainnya yang cenderung baru belajar ketika ada instruksi dari atasan mengikuti pelatihan, Pak Haryono memilih untuk mengikuti program pelatihan atau belajar kapanpun ia membutuhkannya. Ia selalu berusaha mengajak teman-teman guru lainnya untuk ikut serta dalam setiap program pelatihan yang ia ikuti. Singkat cerita, Pak Haryono bertemu dengan Pak Udi dari salah satu SD di kampung sebelah yang ternyata juga aktif belajar. Lalu Pak Haryono dan Pak Udi mencoba menginisiasi sebuah gerakan lingkar inspirasi setiap 2 pekan sekali. Aktivitasnya adalah Pak Haryono dan Pak Udi duduk bersama dan membagikan keresahan yang dirasakan selama mengajar dan saling berbagi ide tentang strategi pengajaran. Aktivitas ini terus dilakukan pekan demi pekan. Lama-kelamaan semakin banyak guru dari jejaring Pak Haryono dan Pak Udi yang ikut dalam kegiatan lingkar inspirasi. Aktivitas ini rupanya mulai diurus oleh Bu Rita, kepala sekolah dari desa tetangga. Karena penasaran, Bu Rita ikut serta dan mendapatkan inspirasi pengelolaan sekolah dari kepala sekolah lain yang mengikuti lingkar inspirasi. Singkat cerita nih, kegiatan lingkar inspirasi yang sudah konsisten dijalankan dalam waktu 6 bulan itu terendus oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Jawa Barat. Karena tertarik dan merasa kegiatan ini membantu guru menjalankan perannya dengan baik di sekolah, maka akhirnya pemerintah provinsi bekerja sama dengan MGMP tingkat kabupaten untuk membuat kegiatan lingkar inspirasi di setiap MGMP. Secara perlahan tapi pasti, rupanya hal ini membuat praktik-praktik pengajaran di Kabupaten Tulang Jawa Barat berubah ke arah yang lebih positif. Hal ini terlihat dari pencapaian belajar murid yang meningkat secara progresif. Apakah cerita ini terkesan utopis? Sepertinya untuk jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang, hal itu bisa jadi akan kita capai. Asalkan kita senantiasa konsisten, bergerak, dan memperbaiki. Jadi, untuk membuat transformasi pendidikan Indonesia, yang kita butuhkan adalah lebih dari sebuah kebijakan yang sifatnya top down. Yang perlu kita lakukan adalah konsisten melakukan praktik baik pendidikan di lapangan, membuat perubahan-perubahan kecil yang kemudian menyebar luas, dipraktekkan oleh lebih banyak orang, hingga pada akhirnya pemerintah akan melegitimasi melalui paket kebijakan yang merupakan praktik baik. Peran kita dalam menciptakan praktik-praktik baik di tingkat mikro menjadi sangat krusial. Anda akan menjadi katalisator terciptanya ribuan, bahkan jutaan praktik baik yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Kita semua berharap dengan semakin banyaknya praktik baik yang terjadi di tingkat asal mikro, wajah pendidikan kita dapat berubah dari waktu ke waktu. Tidak perlu berbicara, cukupkan dengan bertindak. Tidak perlu meminta, cukup dengan menunjukkan. Tidak perlu janji, dan cukup dengan buktikan. Oke, tepuk tangan untuk video. Baik, siapa yang mau berpendapat duluan? Apa yang Bapak Ibu pahami tentang komunitas belajar berdasarkan pemaparan tadi malam serta video ini? Siapa boleh? Siapa? Oke, Pak Edi. Jadi terima kasih Pak. Ya. Ada beberapa hal yang saya catat walaupun ada di Google Voice saya. Oh iya, silakan Pak. Yang pertama, kita melihat letak geografis kita. Tidak mungkin pemerintah pusat itu mengakses ke masing-masing wilayah. Itu yang pertama sebagai titik pemikiran kita. Kenapa? Itu sebagai bahan renungan, pemikiran, akhirnya kita bisa kumpul di sini. Kemudian dengan karakteristik kewilayahan yang berbeda, pemerintah mengambil kebijakan, memberdayakan yang dari atas ke bawah dan sekarang dari bawah ke atas, dengan konsep
berbagi praktek baik. Agar praktek baik itu dapat dilihat oleh kawan-kawan banyak, itulah yang namanya perlunya komunitas pembelajaran. Dalam komunitas pembelajaran itu, disitulah kita mengungkapkan resah gundah gelisah kita sebagai seorang pendidik, guru, dalam menghadapi kebiasaan kita bersama anak-anak kita. Jadi dengan praktek baik itu, berbagi praktek baik di komunitas kita, sudah kita lihat di PMM itu sebagai acuan kita, itu salah satu strategi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dengan menyikapi kewilayahan geografis yang begitu luas. Jadi kita di sini adalah bagian apa yang disampaikan oleh, yang dinarasikan oleh yang di video itu. Jadi intinya kita sudah mulai, kita sudah bergerak, kemudian menggerakkan, jadi tergerak, bergerak, menggerakkan untuk komunitas kita menuju Indonesia yang transformatif pendidikan. Tepuk tangan untuk Pak Edi. Oke, silakan. Baik, saya Milma Yasmi dari Seluma, satu-satunya dari Seluma, Pak. Benar yang dikatakan Pak Edi, saya menambahkan saja tadi tentang piramida terbalik. Ya, jadi komunitas ini memang berfungsi untuk menggerakkan dari bawah, memunculkan sekecil apapun kita bisa memberikan praktik baik, kemudian nanti bisa dicontoh dan lakukan konsisten sehingga kita nanti akan mengalami suatu perubahan. Perubahan ini tentu akan membuat yang tadi berpusat kepada peserta didik, well-being, murid-murid dan murid, sehingga nanti akan dihasilkan pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mampu bersaing di dunia manapun. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Ya. Oke, berikutnya kabupaten yang belum, biar adil mewakili kabupaten masing-masing ya. Tadi utara sudah, Seluma sudah, oke. Silakan, boleh. Ayo, kabupaten yang belum. Oke, tunggu selatan boleh. Penjara boleh. Boleh. Iya, silakan Ibu. Jadi kita akan menyoroti tentang komunitas. Jadi menurut kami dari video itu dan tahun kita bersama bahwa komunitas belajar itu adalah sekumpulan atau sekelompok guru, tenaga pendidikan yang mempunyai semangat kegalauan bersama untuk melakukan perubahan yang nantinya untuk bisa belajar itu berpusat kepada peserta didik. Itu. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk Bengkulu Selatan. Berikutnya yang belum, Rejang Lobong. Ya, siapa yang mewakili? Silakan Bu Ega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tua ya? Iya. Paling banyak Rejang Lobong. Komunitas belajar. Kalau dikaitkan dengan video yang tadi, sekumpulan tempat belajar, tempat kita meraih informasi-informasi, bertukar pikiran, mungkin berbagi praktek baik, bukan mungkin, pasti berbagi praktek baik. Kalau dikaitkan dengan filosofi piramida terbalik, ya, mestinya kita punya dulu komunitas. Dari komunitas kita biasakan di satuan pendidikan kita, praktek baik yang kita dapat dari komunitas kita di satuan pendidikan kita realisasikan. Kemudian apapun itu kebijakan daerah, apapun itu kebijakan pemerintah, tidak akan sulit bagi kita karena kita memang sudah punya komunitas. Nah, terus apa pentingnya sih? Sangat penting. Nah, sangat berdampak yang nantinya mengerucut ke siswa dan siswa. Kalau guru yang sudah kompeten, sudah biasa di komunitas untuk menghadapi siapapun menterinya, bagaimanapun kebijakannya, itu tidak akan mereka apatis. Ya. Pasti masalah akan teratasi karena mereka punya komunitas, tempat bertukar pikiran dan sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk yang belum. Oke, yang belum dari kota, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dari paparan belajar sekarang sampai hari ini. Jadi kalau pandangan saya pribadi dengan video tadi, memang benar komunitas itu sangat diperlukan untuk dunia pendidikan. Kami terus terang di SD kami itu baru tahun ini ada yang namanya komunitas. Terasa ada perubahan karena di sana kita di komunitas itu kita bisa saling berbagi apa kendala seperti kami kan baru di Unika di mulai kurikulum mereka itu kelas
komunitas itu kami saling berbagi kendala, apa kendala yang dihadapi, kemudian bagaimana ke depannya, apa solusinya. Jadi di komunitas itu kita bicarakan. Kalau dulu kita nggak punya komunitas itu kita mau tanya di aku, apalagi sampai jawab. Nah, jadi imbasnya besar. Kalau kita sudah punya komunitas, apapun seperti yang Ibu Mega katakan tadi, apapun yang kebijakan dari pemerintah, insya Allah kita bisa. Oke, tepuk tangan dari kota. Ini dari kota Bu ya? Oke. Ada yang belum? Oke, benteng silakan ya Bu. Lagi deh bentengnya. Ada lagi selain benteng yang belum? Sudah semua ya? Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi pembahasan video tadi dengan apa yang disampaikan materi semalam itu, kalau saya menilai, saya lebih ke komunitasnya Pak. Karena kami juga ada komunitas FGB IPA. Kalau bagi saya, pandangan saya, komunitas ini tempat sharing, berbagi apapun itu, bisa kendala mengajar, bisa apapun itu Pak. Kebetulan waktu MGP hari ini ada pengawasnya di ujung agak jauh, langsung instruktur guru pergerakan. Jadi setiap ada kegiatan, pengawas kami selalu menghadirkan materi-materi yang baru gitu. Jadi dengan adanya komunitas, saya merasa lebih terbuka, lebih punya pandangan sendiri Pak. Karena saya ini ngajar di pelosok tuh. Iya, di pelosok, di Pematang 3 awalnya, sekarang di Kerindang. Jadi nggak tahu dunia luar, kalau nggak mengikuti komunitas itu, saya nggak ada dapat info apa-apa gitu Pak. Mungkin itu saja dari saya Pak. Iya, tepuk tangan. Oh boleh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya Pak, komunitas itu yang pertama-tama yang akan kita bentuk yang tidak kalah pentingnya menyamakan visi misi. Kalau sudah satu visi, satu misi, sekelompok orang, entah itu berapa orang, itu insya Allah berjalan. Ada suka, ada duka, pengalaman Bu Desi tadi ya. Karena ini satu misi. Coba kalau seandainya satu di Hulu, satu di Selatan, udah bisa. Nah kalau bedanya dengan KKG memang ada perbedaan. Kalau KKG kan dibentuk oleh karena wilayah. Wilayah saya Curug Selatan, tariknya Curug Selatan. Agak susah Bu. Ayo Bu kita KKG besok, aduh maaf ada kegiatan sibuk. Ke komunitas kumpul jam berapa? Nah, gitu. Itu perbedaan yang sangat menyolok antara komunitas dan KKG. Dan saya suka dengan komunitas karena satu persepsi mudah diajak. Kalau KKG Bu, masya Allah, susah banget. Pasti jujur saya di ketua K3S juga, misalnya kan di PSP juga kadang-kadang. Bu hari ini banyak kegiatan. Tapi kalau komunitas kapanpun kami bentuk, saya di komunitas sekolah itu KGB 2 itu terus ada. Kalau yang lain memang di KKG-nya nggak mungkin kita komunitas. Itu perbedaannya. Dan saya suka dengan komunitas. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Iya betul sekali ya apa yang Bapak Ibu sampaikan mulai dari Pak Edi sampai Bu Yanti tadi. Kalau seandainya ada pecinta mobil Innova, komunitasnya? Pecinta burung. Vespa itu. Itu kalau lagi ada misalnya komunitas pecinta burung, pecinta Vespa. suka rela, nggak dibayar, bahkan dia rela mengeluarkan biaya. Anak pang. Anak jalanan. Solid dia deh. Ini Pak Usman tadi yang suka berpetualangan mungkin punya komunitas
petualang. Itu luar biasa soliditasnya ya. Apalagi ini betul sekali ya kata Bu Yanti, bedanya dengan KKG MGMP ya. Kalau KKG mungkin cenderung terpaksa karena tidak dilandasi dengan hati tadi. Tapi kalau komunitas karena adanya visi yang sama, ya, kesamaan hati, ya, seperti komunitas-komunitas yang umum berjalan gitu ya. Cuma kita di sini adalah komunitas belajar karena masing-masing kita punya kecenderungan yang berbeda. Dan ini adalah sebuah strategi ya yang coba diberlakukan dalam transformasi pendidikan di program Merdeka Belajar. Kalau di luar negeri ini sudah biasa. Di Amerika itu namanya COP, Community of Practice. Nah, ada istilah PLC, Professional Learning Community. Bahkan di Amerika itu ada sebuah sekolah yang mau roboh, artinya udah mau tutup ya, namanya ABCOM. Kemudian dia membuat sebuah komunitas dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sekolahnya, dan sekarang menjadi sekolah terbaik di Amerika. Dia hanya menjalankan 4 hal dengan teori 4D. Di dalam setiap sesi pertemuan itu dia ada 4 hal yang dilakukan, mulai dari menetapkan hal yang paling penting dalam sebuah komunitas, gitu ya, yang akan dicapai. Kemudian dia menentukan strategi, ya, bagaimana caranya mencapai tujuan yang paling penting dalam rangka untuk menghidupkan sekolah itu. Kemudian dia buat namanya scoreboard. Jadi progresnya itu senantiasa dipantau. Misalnya di kita ya, dalam konteks kurikulum merdeka, dalam sebuah komunitas kita buat satu goal 100% ya, atau 99% anggota komunitas mampu membuat modul ajar ya, dari mulai bulan November sampai Desember. Nah, selama 2 bulan itu langsung selalu dipantau progresnya. Kemudian ada yang terakhir namanya berbagi praktik baik ya. Jadi setelah melakukan sebuah proses, menentukan strategi ya, kemudian dievaluasi progresnya dalam bentuk scoreboard ya. Kenapa harus ada scoreboard? Bapak Ibu kalau melihat pertandingan sepak bola ya, kalau misalnya walaupun itu yang main Barcelona lawan MU misalnya, ini bagi bapak-bapak yang lebih nonton bola ya, atau timnas kita sedang bermain, tapi kemudian nggak dihitung skornya, artinya nggak pakai gawang cuma main aja, kira-kira indah nggak permainan? Ya, nggak indah. Kenapa dia menjadi menarik? Karena dihitung skornya, siapa yang paling banyak gol itu yang menang. Tapi kalau nggak ada gol, nggak ada skor, yang nonton pun nggak asik, yang main pun nggak semangat karena nggak dihitung skornya. Tapi kalau dilombakan, siapa yang paling banyak masukin gol, dia yang menang, maka dia akan mati-matian, ya, memaksimalkan permainan. Begitu juga harapannya dalam sebuah komunitas itu harus ada target, kemudian harus ada progres yang kemudian bisa dilihat. Kalau seandainya target kita adalah meningkatkan kemampuan anggota komunitas dalam menyusun modul ajar, ya, misalnya 100% dari bulan November sampai Januari atau sampai Desember, sama-sama kita lihat progresnya sudah berapa persen. Ini yang nanti akan membangkitkan semangat kita dan memastikan kualitas pergerakan ya, transformasi yang kita inginkan ya. Kemudian yang terakhir adalah istilahnya kalau dalam kisah tadi itu ada namanya irama akuntabilitas. Masing-masing anggota komunitas itu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kalau tadi disepakati bahwa kita akan belajar membuat modul, maka antar anggota saling bertanggung jawab. Ini Pak Edi sudah membuat modul yang sesuai dengan yang diharapkan, menurunkan dari CP menjadi TP, menjadi ATP, ATP menjadi modul ajar ya. Begitu juga yang lain. Kemudian masing-masing anggota saling berbagi praktik baik. Oh, ini Pak Edi yang duluan menyampaikan langkah-langkah yang saya sudah lakukan dalam menyusun modul ajar. Nanti yang lain saling menginspirasi ya, saling meniru. Sehingga nanti harapannya dalam komunitas itu akan mengalami sebuah perubahan gitu ya, perkembangan ya, progres ya, sehingga mutu kualitas pembelajaran ini akan semakin baik. Karena kalau kita lihat refleksi ke belakang ya, dengan adanya top down ya, berbagai kebijakan kurikulum ini cenderung stagnan. Kalau kita lihat dari dulu saya paling ketemu hanya dengan Bu Mega, dengan Bu Yanti, dengan Bu Edi, dengan Bu Soraya, dengan Pak Edi ya, atau yang lainnya. Ini adalah orang-orang yang dari zaman KTSP sudah aktif dan sampai sekarang masih inilah orangnya, nggak bertambah, nggak ganti. Kenapa? Karena tidak menggerakkan yang lain ya. Orang-orang inilah gitu. Saya dari dulu di LPMP itu ketemunya dengan Bu Nova, dengan Pak Supama gitu. Sampai hari ini Pak Supama masih aktif dan nggak berganti-ganti gitu. Dan dengan adanya
ya, orang-orang yang akan belajar dalam sebuah komunitas belajar profesional di community tadi, sehingga nanti akan semakin banyak orang-orang seperti Bu Mega. Yang selama ini kalau di Jakarta Bu Mega terus gitu. Saya udah lahirkan dua, Pak. Iya. Udah lahir dua saya. Sehingga nanti harapannya komunitas ini akan melahirkan SDM unggul ya, orang-orang yang memang punya kapasitas karena dia terlibat. Ya, jadi memang di negara kita level of engagement guru itu sangat rendah, keterlibatan belajar. Begitu juga murid. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin dari lahir punya naluri untuk maju. Tapi teman-teman yang lain kadang-kadang harus dibangkitkan dulu untuk bisa maju. Maka komunitas ini harapannya bisa saling menginspirasi, berbagi praktik baik untuk menggerakkan ya transformasi pendidikan kita. Oke, berikutnya tadi saya sudah bagian kertas ya. Silakan buka kertasnya. Tapi nggak boleh dikasih tahu dengan teman di sebelahnya. Cukup diketahui oleh diri sendiri. Nah, Bapak Ibu kita akan bagi kelompok sesuai dengan nama yang ada di kertas. Gimana caranya Bapak Ibu untuk mengetahui teman satu kelompoknya? Bapak Ibu akan menyuarakan. Suara ini, suara binatang ini. Yang ada di kertasnya. Kuek, kuek, kuek. Yang satu suara dan dia satu kelompok. Mbak. Oke, saya beri waktu 2 menit dari sekarang untuk menjadi Mbak. langsung memilih teman dulu ya. Mbak. Siapa Mbak? Itu nih Bina ya. Kukuruyuk mana kukuruyuk? Kelompok Mbak. Kelompok apa Bu Asna? Ibu Mega? Ibu Asna kelompok apa? Yang ayam tadi. Berapa orang? Yang kambing? Ibu situ. Yang belum ketemu silakan terus di situ. Oke. Bergeser. Saya tidak bergeser berarti. Mana yang ayam tadi? Lah, aku nanti pindah. Gimana ini? Ambil satu ujung. Boleh bergeser Pak? Geser bodinya satu. Iya ya, boleh. Boleh. Kan geser. Enggak, airnya enggak. Bentar ya. Ini air sudah saya. Ini sudah saya. Ini punya siapa? Koko. Oke. Ini kucing ya. Kukuruyuk yang banyak ya? Iya. Oke, kucing ada berapa? Perkenalkan kita kelompok Mbak. Ayam? 3 kambing. Oke. Kemudian bebek 3. Oke. 4-3-3 ya. Oke. Ke sana sebagiannya. Ke sana sebagian tuh. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bagikan sticky note yang berwarna merah sama hijau. Ini ada dari yang sekarang. Komunitas. Yang hijau tuh komunitas. Oh, satu orang dua ya. Hijau sama merah. Saya minta bantu Pak Usman ini yang paling muda. Untuk nempel ini. Kalau Pak Edin nanti nggak boleh. Izin dulu kalau pesertanya dulu sebentar. Ibu Jul, komunitas apa Ibu? Tapi SMA. Anggota. Aku lupa segala. Pak Edi itu lah minatnya. Keras kepala. Bu Yule, seksi. Oh, suara yang seksi. Jadi di mana pun kegiatan Satu lagi, Pak. kenalnya ya. Iya. Ini lagi tuh. Ini apa ini? Kucing ayam.
Mbak. Kalau Mbak Mega sudah kenal Pasar Mbak. Sesuai dengan BGP. Pasar Mbak. Zaman HP masih manual. Berarti besti ya Pak ya? Di YouTube akun. Iya. Di sini ya? Oke. Kok mau nyorot Pak Edi dulu? Siap. Hah? Apa dong? Siap. Ini bebek. Pak Usman. Naik dikit lagi. Op. Dah. Bagi dua Bu ya? Iya. Kita bagi dua kan ini. Punya saya kalau nggak salah spidol merah ya, kita punya Kuning kita. Ini Ini minjam yang merah. Pak ini merah. Sini. Boleh di sini. Agak di sini Bu, biar nggak tumburan. Kita sih bagi uang. Nah, ini hal yang perlu. Sudah baik saja. Ah, ini nanti Setelah ditempel silakan berdiskusi. Nanti tentukan siapa yang akan menjadi berbicara ya. Nah, yang lainnya nanti jadi Itu misalnya yang di depan itu ya, hal yang sudah baik, hal yang sudah baik Bu. hal yang sudah Hal yang sudah baik. Oke, kemudian hal yang perlu ditingkatkan sebelahnya. Hal yang perlu ditingkatkan. hal yang perlu ditingkatkan. Iya, kita akan menggunakan teknik apa namanya Pak Edi, window shopping ya. Jadi masing-masing kelompok akan mengunjungi kelompok yang lain. Silakan tentukan juru bicara kelompok. Juru bicara kelompok nanti akan standby di depan kertas plano. Dia akan menjelaskan ya di kelompoknya hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan pengalaman dari semua kelompok, mulai dari kucing, bebek, ayam sampai kelompok semangat. Ya, oke. Kelompok ayam sudah ada juru bicaranya? Siapa Ibu ya? Kelompok kucing sudah ditentukan juru bicaranya? Silakan, boleh rembuk dulu. Kelompok bebek sudah ada juru bicaranya? Sudah ya. Kelompok semangat? Sudah. Silakan pastikan semua kelompok, semua anggota kelompok mengunjungi semua kelompok ya. Siapa jubir? Aku bisa. Yang kalah apa yang menang kok? Bisa. Boleh, kalau ini dibriefing dulu juru bicaranya, boleh dibriefing dulu. Iya, silakan berkeliling. Baik, supaya kompak, masing-masing kelompok berada di kelompoknya masing-masing dulu. Oke. Kalau saya sebutkan kelompoknya, silakan bunyikan yel-yelnya. Oke ya. Oke.
Hitungan ketiga semuanya sudah siap ya. 3, 2, 1. Oke. Kita mulai dari kelompok ayam. Yang dulu kan. Telur ayam menetas lagi. Oh, komunitas belajar semangat. Komunitas ayam. Yes, yes, yes. Oke, luar biasa. Berikutnya kelompok bebek. Videokan. Silakan Ibu, Bapak Bebek. Dua. Coba rekam dong. Agak kecil lagi dekatkan itunya. Dekatkan itu deh. Dekatkan ke sini. Kelompok bebek siap. 3, 2, 1. Komunitas web menginspirasi. Web saling berbagi. Web maju bersama. Yes. Oke, luar biasa. Kelompok semangat. Ya, semuanya. Siap ya. Siap-siap kelompok kucing. Siap. 1, 2, 3. Inilah komunitas semangat belajar, semangat. Yes. Oke, luar biasa. Ya, terakhir kelompok kucing. Lupa ya-yanya. Ayo pencipta kucing. Meong. Kucing manis, kucing lucu, kucing imut. Siapa yang imut di situ? Berupa lirik. Kurangi nilai itu. Itu tadi. Ayo ya. 1. Ya. 1, 2, 3. Kucing lucu, kucing manis, kucing imut. Kok meong? Kelompok kucing ingin menyampaikan hasil dari kelompok kami, yaitu solusi dari permasalahan untuk hal-hal yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, solusi untuk waktu. Di sini perlu dibuat kesepakatan jadwal pertemuan. Kemudian perlu membuat manajemen waktu dan ini enggak dan setiap anggota itu harus konsekuensi dengan waktu dan komitmen dengan waktu yang sudah dibuat. Kemudian solusi yang selanjutnya untuk menganalisis kebutuhan belajar anggota. Yang pertama melakukan survei. Sebenarnya masalahnya mana? Masalahnya bukan kami salahnya. Enggak. Cak mana aku bisa membaca masalahnya? Enggak, baca dulu. Enggak, solusi yang ini aja. Ini solusi bacaan aja. Oh iya, solusinya enggak suaranya. Sama dia. Masalah ya ini solusi ini masalah kamu dari mana dukungan dari pihak yang tulis ini. Enggak, cuma bacakan solusi aja. Enggak, solusi aja dibaca. Yang nantinya diharapkan berdampak ke siswa. Aku jadi bacakan. Terima kasih. Aku apa nih? Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita juga ada pasal ya. Jadi kemudian ada yang mau menanggapi solusi yang disampaikan oleh kelompok kucing. Boleh menanggapi, boleh menambahkan cara pertanyaan. Iya boleh, bertanya juga boleh. Silakan. Dari kelompok ayam ada semangat, bebek, cukup, ya. Pas. Oke. Terima Ditempel kasih. ya, ditempel di sini. Iya di sebelahnya. Mana tadi? Ayo ke dalam. Yuk. Enggak. Bebek.
Kami Ada yang lihat semangat boleh. Oh, semangat boleh, silakan. Oh, mau presentasi? Iya. Boleh, silakan. Tadi siapa yang duluan? Silakan. Ada yang lihat ini isolatif? Di mana tadi ya? Oh gitu. Memang sama, ini kan satu produk. Silakan Ibu, silakan bawa semangat. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok semangat akan ya dulu supaya konsentrasi. Ya, silakan Ibu, boleh. Baik, Bapak Ibu, perhatikan dulu ke sini. Yang dengar suara saya angkat tangan satu. Yang dengar suara saya angkat tangan kiri. Mbak Edi belum dengar suara saya berarti. Sekali lagi yang dengar suara saya tepuk tangan 2 kali. Oke, baik, kita kasih tepuk semangat dulu ya, tepuk spider menembus ke Pak materi bahasa Inggrisnya ya. Tepuk spider menembus, ini spider menembus. Teret. Hus. Ayo, ya, Bapak-Ibu semangat ya. Karena kami dari kelompok semangat jadi harus semangat, Bapak. Iya. Kalau tidak semangat, kami akan belum mempresentasikan ya, Pak. Masa loyo? Baik ya, siap? Ya. Baik, kita kasih tepuk Spiderman. Wus, ya. Teret. Oke, siap. Dolan. Baik, kami akan membacakan karena kami orang 3 nanti bergantian ya. Karena masing-masing kita mohon maaf gaya menulisnya berbeda-beda. Tulisannya juga gayanya berbeda-beda, cara membacakan dan mempresentasikan juga berbeda. Baik, dari saya sendiri, saya mempunyai permasalahan yaitu di kelompok kita, di komunitas kita, berbagi praktik baik itu belum maksimal di antara para anggota, kemudian kolaborasinya belum. Jadi solusi yang terlintas ataupun yang ada ide pada hari ini, antara itu saya akan melakukan kegiatan yang menarik untuk kolaborasi tadi seperti outbound sehingga meningkatkan kerjasama kolaborasi yang baik. Karena kami pernah melakukan itu di outbound itu di tempat wisata. Jadi ada rasa kebersamaan, ada rasa memiliki komunitas itu. Kemudian untuk berbagi praktik baik, kami memberikan kesempatan yang sama. Artinya nantinya kami akan memberikan untuk berbagi praktik baik kepada setiap anggota. Apapun yang telah dilakukan diberi kesempatan yang sama, dijadwalkan. Misalnya minggu ini A, B, dan C berbagi praktik baik. Itu dari saya. Disilakan Ibu. Terima kasih. Saya juga ada ide solusi untuk permasalahan di komunitas kami. Itu bisa karena kami kurangnya sarana dan prasarana, di sana kami masalahnya. Jadi otomatis idenya yang tercetus di pikiran saya itu meminta dukungan dari pihak luar, pihak lain, mungkin bisa dari narasumber atau pihak dinas seperti itu. Kemudian kalau untuk permasalahan yang kedua itu kurangnya komunikasi. Mungkin yang dikatakan Ibu Yanti tadi ada benarnya, karena tingkatnya cakupannya agak luas karena kabupaten. Mungkin untuk menyamakan persepsi, visi dan misi, walaupun mungkin satu sama, tujuannya untuk berbagi, belajar, dan bersilaturahmi yang utama itu. Tapi mungkin untuk menyatukan jadwalnya yang agak susah. Jadi mungkin caranya meningkatkan komunikasi. Mungkin di situ Pak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi saya punya permasalahan tadi belum ada kontrol progres kegiatan. Jadi jadwalnya bikin rubrik atau pedoman kontrol progres kegiatan. Kemudian ada lagi sama seperti udah menyusun praktik baik itu jadwalnya harus bergiliran.
Nah, kalau komunitas kami itu Pak sudah bergiliran pertemuan rutinnya di sekolah yang sudah ditunjuk. Jadi kami kalau untuk dukungan dana sudah dari sekolah, sudah didukung oleh pengawas, kepala sekolah dan captain, sehingga guru-guru yang berangkat itu ada transportnya dari sekolah. Nah, yang belum ini berbagi praktik baik di sekolah. Karena ini baru mulai, maka kami baru pengenalan dan berkumpul-kumpul seperti biasa yang bisa kami lakukan. Nanti akan ke depannya kami akan sesuai sekolah itu praktik baiknya apa rencananya. Kemudian berikutnya mengalokasikan waktu khusus untuk refleksi seperti ini, refleksi dan rencana tidak lanjut supaya guru-guru menyadari apa yang harus dilakukan berikutnya dan terus bergerak. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Kita akhiri atau ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Ada yang menambahkan? Yang ingin menambahkan silakan. Oke. Usulan, misalnya usulan cerdas, spesinya Pak Edi. Omega. Oke. Yang basicnya apa tuh? Yang sebagai ini tugasnya apa, kita memang waktu kita membuat struktur itu ada sebagai admin. Iya, adminnya apa gimana? Mencatat unsur dari mana saja? Ya, kalau saya berpikir itu rubrik, seperti semacam rubrik. Jadi ini sudah terlaksana, sudah sebatas mana progresnya, itu rencana saya. Tapi kalau memang ada teman-teman ingin mengusulkan lebih baik ya, alhamdulillah gitu kan ya, kegiatan seperti ini. Saya baru berpikirnya rubrik. Jadi kayak kita penilaian di sekolah. Ini kegiatan ini sudah sampai mana? Sudah 4 atau 3 atau masih berubah? Gitu rencananya. Kita pengurus. Jadi evaluasi pengurus. Evaluasi bersama. Pengurus bersama anggota. Jadi nanti untuk kedepannya kita harus tingkatkan apa lagi gitu ya. Sehingga posisi kontrol kita tahu kita udah di mana. Itu rencananya Pak. Mantap. Ya, keren itu. Ya. Jadi kan secara bersama-sama nanti ternyata kita masih level 1. Iya gitu. Jadi ternyata kita kumpul-kumpul ini mesti di level 1. Kemudian target kita tadi apa? Kita kan pasang target. Level 2. Ya. Refleksi namun terdokumen. Iya. Iya. Terima kasih Ibu Mega. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Pak Edi mau berbagi. Pak Edi mungkin mau menawarkan aplikasi untuk ya, siap Pak. Nanti saya kasih link pendaftarannya. Mungkin gratis itu. Nanti ada mungkin nanti dari pihak Troya nanti untuk Curup saya minta menghubungi Mbak Mega. Kemudian untuk Seluma nanti saya minta nomor kontaknya, jadi silakan nanti manfaatkan, karena kemarin Pak saya ketemu 100 bupati se-Indonesia di Hotel Syahid. Itu asosiasi kepala daerah se-Indonesia. Ini saya cerita, saya ke sana ternyata bupati se-Indonesia itu sepakat bahwa 15% dana itu sertifikasi harus digunakan untuk kompetensi guru berupa pelatihan dan sebagainya, minimal ya 5% dalam 1 tahun itu. Kemudian Bapak Ibu jangan terbawa isu yang tidak jelas sertifikasi dihapus, karena saya salah satu yang menyusun rekomendasi itu atas nama Bupati Bengkulu Utara bahwa sertifikasi itu tidak dihapus dan dimasukkan di dalam pasal 105 Undang-Undang Sidisnas. Iya. Oke ya. Itu kemudian dukung Pak Edi. Iya. Oke, semangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk kelompok bebek sama kelompok ayam tahan dulu ya. Kita break dulu. Ya. Udah ada kami break dulu. Ya, silakan silakan. Silakan Bapak Ibu, kita beri waktu 10 menit ya untuk kami break. Silakan. Ya, kelompok ayam dan kelompok bebek boleh ditempel. Iya, tetap kelompok 1. Tapi nanti jangan diisi dulu. Belum. Nanti ngisinya. Gak apa-apa. Kalau tanya gak apa-apa. Karena nanti setelah sesi 3 baru kita isi. Gak apa-apa. Kalau sudah terlanjur gak apa-apa. Oh iya. Silakan minum dulu. Aku WC dulu. Betul, WC dulu.
Tadi, sini aja. Sini saya. Sini. Beberapa kelompok yang heterogen, ada yang antar sekolah, ada yang di satu sekolah. Sehingga di setiap komunitas itu berbeda-beda kendalanya yang belum dilakukan. Yaitu yang pertama, mindset kawan-kawan yang mereka belum menggunakan kurikulum merdeka. Ada yang apatis. Nah, untuk mengubah ini kita perlu mensosialisasi, giatkan sosialisasi. Kemudian kedua, mengoptimalkan menggunakan akun Belajar ID dalam berselancar di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang ketiga, hal yang belum dilakukan, yaitu melatih narasumber kita sendiri di dalam dulu. Nah, selebihnya baru kita setelah TOT narasumber di dalam, baru kita kalau kekurangan narasumber yang berkompeten kita memanggil dari luar. Seperti contoh yaitu memanggil narasumber untuk merakit soal yang berkelas soal AMBK. Nah, kemudian tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada yang ditambahkan? Sudah? Itu yang akan dilakukan untuk ke depan. Sekarang ini di masing-masing kita sudah tergambar apa yang harus dilakukan besok loh. Ternyata kita begini. Terus juga ada dapat pengalaman dari Bu Firman tadi. Oh, berarti besok di komunitas kita harus begini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kucing? Bisa nggak? Semangat? Boleh? Silakan Ibu. Luar biasa ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berbagi saja bahwa tadi bagus komunitasnya Ibu sudah merencanakan ada narasumber dari dalam gitu kan, sehingga nanti sharing praktik baik bisa terlaksana dengan ya tadi ya kayak bergiliran atau apa. Nah, Bapak Ibu, kami kenapa berhasil didukung oleh kepala sekolah dengan pendanaan transport setiap guru yang berangkat, itu mungkin idenya itu komunikasi saja. Bagaimana kita berkomunikasi ke atasan.
diupload. Jadi kalau kamu fotonya jam 6, kalau nguploadnya jam 10, hitungan kamu tetap jam 10. Dan kamu tidak dapat intensif dari saya. Itu. Jadi itu trik paling sederhana kepala sekolah. Kalau sekolah di pinggiran, kalau di kota saya akan bisa berbuat 10 kali lipat dari itu. Benar ini motivasi saya sebagai sekolah penggerak karena untuk Raja Lengkong yang sekolah terpencil saya. Ya, betul. Jadi pernah diwawancara apa motivasi Bapak menjadi sekolah penggerak? Saya cuma saya bilang dengan kemarin itu. Kalau saya memajukan sekolah yang sudah maju, saya pahlawan nasional. Tetapi kalau bisa saya meningkatkan sekolah di daerah 3T, walaupun tidak mungkin bisa tidak seperti kami yang sekolah mega bunuh diri kalau sekolah di terpencil saya kejar center itu pacak 2 rumah dan kebun. Dan tidaknya saya ada peningkatan. Saya sudah berbuat untuk masyarakat. Ditambah lagi kami sekolah bergerak, kemudian bangunan kami rehab total. Dan mau belajar bagaimana. Jadi saya menciptakan suatu inovasi penyelenggaraan sarana dan prasarana berbasis solusi melalui pembuatan saung sebagai kelas alam atau kelas alternatif. Jadi kelasnya itu kelas alternatif ini tuh. Berarti ini saung itu kepepet, tidak ada tempat belajar lagi karena rehab total bangunan. Ternyata setelah buka di Google, di YouTube ada sekolah seperti itu, sekolah alam. Akhirnya menciptakan suatu inovasi. Betul, Pak. Jadi gini, Pak. Bentar. Waktunya. Oke, monggo. Sangat seru. Jangan lupa subscribe YouTube SD 163 Raja Lengkong. Siap. Kita saling subscribe nanti. Itu part 2 dia. Iya. Karena waktu kita terbatas. Singkat ya. Pak ini singkat ya. Singkat tapi penuh makna. Jangan Pak Edi ngomong. Betul. Kalau Pak Edi itu sama dengan Pak Agus, nggak mau berhenti kalau ngomong. Yang gantian maksudnya kan. Pak Edi live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami kelompok terakhir yang Jadi bisa ditransfer jadi dari solusi-solusi yang disampaikan bisa makanya aku tuh usahakan dulu. itu menjadi masukan Itu kan dapat aja maling ya. Iya dia coba dia pada hari ini. Saya berpikir dia kan mau 78 tapi kuat tapi kan ini dia baca barang gitu sarap-sarap di tempat saya guru bisa mengajar efektif setiap jamnya itu sudah goal untuk saya karena memang kebutuhan sekolah saya dia nggak tahu Bang nah ini solusi yang saya terapkan itu yang pertama masyarakat cost training setiap bulan untuk berpraktik baik karena tidak bisa dipungkiri dari kendala yang saya buat itu guru belum mempunyai visi yang sama tapi sudah membentuk komunitas itu kenyataannya jadi karena kebutuhan adanya motivasi dari kepala sekolah untuk membuat komunitas maka ramai-ramai lalu membuat komunitas tapi visi mereka belum tentu sama oleh karena itu perlu in-house training untuk melaksanakan untuk berbagi visi yang sama sehingga bisa menciptakan satu tujuan yang sama pula. Nah mungkin tadi Bapak Ibu semua mungkin belum ada pengalaman, tapi saya kebetulan sudah diajari sudah banyak ilmu oleh Ibu Mega di SD 2 kemarin. Jadi coba saya terapkan di sekolah saya. Jadi menyambut anak di depan pagar sebelum datang itu mengingatkan. Tapi apa yang dikatakan anak? Ngapo tegak risiko. Jadi memang tantangan kita itu berbeda. Saya terkejut kok anak bukannya semangat kita sambut tapi ngapo tegak risiko aneh mereka. Jadi memang tantangan kita itu berbeda. Yang kedua saya lakukan adalah untuk memastikan bahwa apa yang dipelajari di PMM itu dilaksanakan oleh guru saya adalah melalui supervisi akademik dengan prinsip coaching. Jadi memberdayakan mereka. Bukan dari saya. Mungkin itu yang untuk solusi saya Pak. Dilanjutkan. Keren. Yang untuk saya komunitas khususnya yang di SD 17 kami ada berdua sama Ibu Indah, Mbak Indah bernama Sari. Nah di sekolah kami sudah sosialisasi banyak tentang PMM ini. Kayaknya masih kurang tertarik Pak itu guru-guru itu. Apalagi yang di kelompok KKG itu ada sebagian
solusi saya untuk di guru-guru khususnya itu yang kurang berminat untuk mengisi semua yang ada di platform PMM itu. Saya masih bicara lagi untuk mensosialisasinya dengan teman-teman, khususnya untuk ketua komunitas, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya untuk bergerak lagi lebih maju di kelompok kami. Terima kasih. Cerita tentang komunitas masing-masing. Akhirnya refleksi dari komunitas masing-masing. Alhamdulillah untuk komunitas PKG Serasan ini, karena ini antar sekolah, jadi memang agak rumit ya, karena berbeda-beda setiap ini. Jadi harus menyatukan visi misi dari antar sekolah itu, bagaimana komunitas ini bisa mencapai apa yang sesuai diharapkan. Itu agak repot kemarin itu, karena terus terang agak baru di komunitas ini. Memang sudah lama berdiri, tapi mengaktifkan kembali itu yang agak kewalahan. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini di komunitas ini kebetulan untuk menjadi narasumber saya terus yang isi. Jadi kemarin tuh saya terus yang isi karena memang belum ada kepedean dari kawan-kawannya. Padahal saya yakin mereka juga punya potensi untuk ke arah sana. Tapi dari sejauh ini yang sudah terlaksana itu, dari mulai kemarin pengenalan tentang bagaimana PBD itu, evaluasi dari setiap lembaga di satuan itu sudah mulai dilaksanakan. Terus bagaimana mereka melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah disampaikan. Nah, terus yang hal-hal yang perlu ditangkap itu jadwal, kontrol jadwal itu dan konsisten jadwal. Karena hari ini perwakilan dari sekolah beda lagi. Jadi mentang-mentang perwakilan dari sekolah yang tampil akhirnya lain-lain. Bukan itu lagi. Kalau itu lagi mereka akan tahu, bisa menyalurkan. Ini beda orang lagi. Jadi pemahaman yang ini jadi sering berulang. Apa yang disampaikan sering berulang. Jadi karena hal itu yang muncul untuk perlu ditegakkan. Jadi solusi yang akan kami berikan untuk membuat jadwal, memastikan siapa yang akan terlibat dan melakukan kontrol progres yang seperti disampaikan oleh Ibu Vilna tadi. Itu perlu sekali. Dan sama ini irama akuntabilitas. Jadi irama akuntabilitas itu saya paham dari penyampaian Pak tadi. Oh ternyata yang ini yang perlu menjadi solusi dari hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam komunitas. Itu saja Pak. Terima kasih. Dari hati kita bisa menggunakan pola berpikir, bukan kurikulum itu kurikulum, tapi kita memahami bagaimana pembelajaran, apapun bentuk kurikulum, pembelajaran yang lebih baik, yang berpusat seksual, meningkatkan kualitas itu yang menyenangkan, yang membuat murid bahagia. Paradigma berpikir yang itu yang pertama. Luar biasa dari beberapa poin tadi ya. Maka dalam hal komunitas kita harus berpikir refleksi, karena ini judulnya refleksi ya. Kita nggak ada materi. Kita menganggap Bapak Ibu sudah sangat paham dengan yang namanya komunitas. Karena Pak Edi tadi malam ceritakan sudah 20 tahun berkecimpung di komunitas. Ya. Jadi lagi pengalamannya. Karena ini kan kalau dulu mungkin istilah kita seperti yang disampaikan Bu Yan tadi, ada KKG, MGMP. Walaupun beda tapi mirip ya. Oleh karenanya untuk 2 bulan ke depan kita harus merefleksi komunitas. Kalau saya lihat di PMM itu masih ada yang mau mengikut. Nah, berarti itu adalah gimana solusinya supaya pengikutnya bertambah. Terus ya, sementara ada yang sudah ratusan mengikutnya. Ya, berarti kan komunitas itu harus menyajikan sebuah konten kegiatan yang menarik. Kalau tadi antar sekolah, apa yang menjadi kebutuhan sekolah? Sehingga nanti masing-masing sekolah berkeinginan untuk terlibat, berkeinginan untuk ikut. Ya, gitu. Jadi itu yang menjadi PR. Kalau anggotanya masih 0, berarti nanti salah satu RTL-nya meningkatkan jumlah pengikut, meningkatkan jumlah anggota komunitas. Komunitasnya akan berdampak besar ketika banyak pengikutnya. Tapi kalau hanya sendirian, itu bukan komunitas namanya. Individu, tidak berdampak nanti. Kan kita menyebarkan kebaikan, best practice, berbagi praktik baik. Semakin banyak yang mengikutinya, itu akan semakin mempercepat transformasi pendidikan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 3 kali. Pagi. Pagi. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Siang. 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 Kalau saya bilang sore, tepuk tangan 1 kali. Sore. 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 Kalau saya bilang malam, tepuk tangan 1/2 kali. Malam. Oke, kita dari awal ya. Pagi.
siang, siang, sore, sore, malam. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk sesi terakhir untuk pagi ini bersama saya. Nanti pada Jumat dengan Pak Mimbira. Oke. Sebelum kita masuk sesi terakhir, sesi yang ketiga, Bapak Ibu tadi sudah dapat bahan catatan refleksi. Ini nanti sebagai bahan laporan ke UPT atau ke BGP. Silakan diisi, ya. Walaupun di sini kelompok, tapi isinya tetap individu karena biar nyambung. Jadi risikonya ini. Dan terus mitigasi dari resiko-resiko yang dialami ini, yang satu adalah ikhlas. Ikhlas apapun posisinya, bagaimana kita belajar ikhlas. Jadi ketika perasaan itu sudah tidak ikhlas, aja ya ikhlas. Terus berpositif thinking tentang apa yang memang kita laksanakan itu tujuannya untuk perbaikan. Jadi kalaupun ada perasaan ini ya perasaan gak enak ya kita tetap positif aja. Jadi gak ada pikiran untuk saling bagaimana ya. Memang di sini kita tidak ada pelatihan tentang bagaimana mengembangkan komunitas. Karena Bapak Ibu dianggap sudah mengikuti sesi pelatihan itu melalui webinar. Iya, makanya di sini refleksi judulnya, bukan IHT atau bukan upgrading menggerak komunitas, tapi langsung refleksi. Artinya Bapak Ibu sudah dianggap punya kemampuan, punya kapasitas menggerakkan komunitas, sudah menjalankan program, dan sudah bergerak di komunitasnya masing-masing. Maka sebenarnya kalau kepala daerah itu paham atau kepala dinas itu paham, salah satu indikator kemajuan pendidikan di daerah masing-masing ketika komunitasnya bergerak. Semakin banyak komunitas, itu akan semakin menguntungkan daerah. Kenapa? Karena tadi malam sudah dibahas, ya. Salah satu keunggulan komunitas tanpa biaya. Pemerintah daerah nggak perlu ngeluarin biaya karena ini atas dasar keikhlasan masing-masing anggota. Dengan sukarela kita berkumpul ngomongin matematika. Dengan sukarela kita berkumpul ngomongin pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Dan banyak lagi mengikutnya. Nah maka dari itu langkah pertama nanti silahkan dikembangkan bagaimana supaya pengikutnya banyak. Ya, oke lah kalau di sini mungkin sebagai stimulus untuk menambah jumlah anggota sesama kita saling mengikuti. Tapi realnya nanti adalah anggota yang ada di daerahnya masing-masing. Karena nggak mungkin Pak Edi nanti kau gitu kan. Atau dia diundang jadi narasumber mungkin ya. Mungkin. Sudah janji Pak mau deh. Ya. 1 jam 500 loh. Gratis. Iya. Ya masing-masing daerah punya karakteristik yang berbeda, punya diferensiasi keunggulan. Nanti Bu Mega ngisi di Benteng, yang dari Benteng ngisi di Jeruk dan seterusnya. Tentu ini akan sangat menarik, ya. Nah maka dari itu hal-hal sederhana kita mikirnya jangan jauh-jauh, ya. Nanti ini saya bagikan ya. Kalau di sekolah bergerak kayaknya udah semua ya, atau di CKB materi-materi tentang pengembangan komunitas. Ini sengaja kita tidak, karena memang sesi kita bukan sesi penyampaian materi. Ini adalah hal yang utama ya terkait dengan alur belajar dalam sebuah komunitas belajar atau komunitas praktisi. Mulai dari membentuk kelompok, alhamdulillah ini sudah terbentuk kelompoknya, bahkan sudah ada pengikutnya. Jadi yang pertama adalah perencanaan. Kita menyusun tadi apa agenda yang akan kita tetapkan, apakah mingguan atau bulanan atau 2 minggu sekali, itu disepakati antara anggota komunitas. Lalu topiknya apa dalam perencanaan? Baru kemudian implementasi. Ya, setelah itu baru refleksi lagi. Alurnya seperti ini, terus berulang-ulang. Perencanaan, pelaksanaan, refleksi. Ya. Nanti ulang lagi. Kalau udah sukses satu perencanaan, misalnya untuk sesi pertama kita merencanakan pengembangan modul aja, udah diimplementasikan, sudah berhasil, makanya tadi ada scoreboard, ya. Lalu kemudian direfleksi lagi, direview lagi. Apa yang masih kurang? Apa yang perlu ditingkatkan? Lalu kita buat perencanaan baru. Jadi hidup suasananya, nggak berhenti pada satu kegiatan. Lalu bagaimana supaya kegiatan kita terpantau? Nah ibu-ibu di sini di PMM itu bukan hanya WhatsApp group yang bisa ditautkan, tapi bisa Facebook, bisa YouTube, sebagai Telegram atau yang lainnya, medsos yang penting. Jadi ketika Bapak Ibu mengadakan kegiatan, silakan foto-fotonya diupload di sini di media sosialnya komunitas, sehingga nanti semua orang bahkan Kemendikbud dulu bisa melihat aktivitas di komunitas Bapak Ibu. Wah ini keren ini, komunitasnya banyak sekali kegiatan, ribuan militan, bahkan bukan hanya skup kabupaten tapi sudah secara nasional anggotanya dari mana-mana misalnya. Silakan, itu harapannya, ya. Karena kita menginspirasi, bukan hanya untuk kita,
Kemudian hal sederhana lain yang perlu dilakukan, fokus kita komunitas ini adalah implementasi kurikulum merdeka. Ya. Nah, pemerintah sudah memfasilitasi platform Merdeka Mengajar. Tidak harus setiap sesi kegiatan kita menghadirkan narasumber. Ya, bayangin kalau undang Pak Edi 1 jam 500.000. Iya. Minimal kan. Ya. Minimal 4 JP kan gitu. Komunitas bisa jadi narasumber. Nah, ini adalah contoh-contoh sederhana bagaimana aktivitas mengakses platform Merdeka Mengajar ya dalam sebuah komunitas. Jadi Bapak Ibu, misal kita akan mempelajari satu topik ya berbasis video dalam PMM. Jadi mulai dari sebelum belajar ya. Jadi ada pengarahan dari ketua komunitas. Saya Bapak Ibu menyampaikan kepada para anggota, Bapak Ibu kita untuk sesi pertemuan kita minggu ini atau minggu depan kita akan membahas tentang Merdeka Belajar. Itu kan topik pertama ya. Nah, silakan Bapak Ibu masing-masing untuk nonton video tentang Merdeka Belajar. Nah, lalu semua anggota menonton video ya. Nanti pada saat pertemuan berikutnya ada yang namanya checkpoint. Jadi masing-masing anggota nanti ditanya ya gitu. Nah, apa kegiatannya? Jadi masing-masing boleh ditanya setelah menonton video tentang Merdeka Belajar ya apa hal baru yang saya dapatkan, atau saya baru menyadari ternyata Merdeka Belajar itu seperti ini loh. Filosofi pendidikan Ki Haji Dewantara itu berdasarkan materi dalam video, oh ternyata seperti ini. Itu masing-masing anggota menyampaikan ya. Kalau anggotanya banyak mungkin perwakilan saja. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kegiatan sederhana dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, tidak harus menghadirkan narasumber. Sebelumnya saya pikir kurikulum merdeka itu, oh ternyata setelah saya menyaksikan video, saya dapat insight ya, pengalaman baru. Oh ternyata seperti ini. Berarti ini menarik. Berarti ini sangat efektif untuk pembelajaran kita. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian bentuk-bentuk sederhana dalam menjalankan aktivitas di sebuah komunitas belajar. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau seandainya kita komunitasnya Pak Edi atau Bu Eni misalnya hanya menuntaskan PMM aja dari A sampai Z, itu keren. Kalau misalnya bisa memastikan semua anggotanya itu menuntaskan semua topik dalam PMM sampai aksi nyata ya, bukan hanya sekedar centang katanya. Tapi setidaknya centang itu kan ada post test. Kalau anggota kita lulus post test aja itu udah keren, walaupun belum aksi nyata, karena belum tentu lulus. Ada kan? Ya, belum ada jempol ya. Kalau ulang lagi. Kalau sampai lulus proses aja udah keren banget. Sudah ada penambahan kapasitas ya, wawasan baru terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Pemahaman Anda. Pemahaman Anda belum cukup ya. Silakan Anda perlu belajar lagi. Iya. Nah, itu adalah hal sederhana. Nah, kalau mau lebih hebat lagi mungkin mengadakan saya. Ya. Oh iya, Bapak. Baik Bapak Ibu. Jadi sampai di sini sesi kita ya, karena saya nanti dengan Pak Mimira saya berpindah ke kelas sebelah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus ya berupaya untuk mendukung transformasi pendidikan di Indonesia ini melalui berbagai kegiatan dalam komunitas. Jadi saya kurang lebih gabungkan di grup kita biar dia berbagi materi di WA. Izin. Pak Tris, kalau bisa kami kelompok ini ada file dari Pak Tris, apakah dalam bentuk draft ataupun dalam bentuk. Makanya tadi bentuk grup. Nanti saya masukkan Bapak di grup. Masukkan. Siapa adminnya? Minta tolong Pak Sutrisno. Nomor saya ada sama Bu Yanti. Bu Yanti masukkan Bu. Kirim tautannya. Enggak, Bu Yanti ada langsung. Tautan grup. Sudah. Hari ini kita hari Jumat, jadi yang bapak-bapak kan mau melaksanakan sholat. Cepat, agak cepat. Kasihan Bapak. Bapak saya cuma 3. Enggak apa-apa. Saya karena bukan fotografer jadi tidak bisa mendesainer posisi ya. Aturlah sendiri, merdeka.
Oh ya, oke. Ini ada juga ini otomatis ini gimana? Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Salam literasi. Oh, literasi. 1, 2, 3. Oke. Semangat. Oh, ya udah. Ini dulu lagi. Oke, siap. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Apa? Enggak usah jangan enggak bisa. Nanti bikin lagi. Nanti kalau orang pinta nggak bisa. Top up.